Serangan drone Ukraina baru-baru ini tak hanya menghancurkan puluhan pesawat tempur Rusia, tetapi juga menggemparkan dunia militer internasional. Aksi ini menandai babak baru peperangan modern, di mana teknologi murah dan taktis mampu menembus sistem pertahanan lawan yang selama ini dianggap kuat. Dampak serangan ini terasa hingga jantung aliansi militer NATO, yang mulai waspada dan mempertanyakan kesiapan mereka sendiri jika kelak menghadapi serangan serupa. Simak ulasannya dalam video berikut. Pada Minggu 1 Juni 2025, Ukraina meluncurkan lebih dari 100 drone ke wilayah Rusia. Serangan itu berhasil menembus pertahanan Rusia dan menyerang pangkalan udara strategis di wilayah dalam, menghancurkan setidaknya 20 pesawat tempur. Operasi ini tidak hanya menunjukkan kemampuan teknologi dan strategi Ukraina yang terus berkembang, tetapi juga menjadi alarm keras bagi negara-negara barat, termasuk anggota NATO, bahwa kekuatan militer besar pun ternyata rentan terhadap serangan teknologi murah dan efisien seperti drone. Serangan ini menegaskan medan perang masa kini tidak lagi terbatas pada garis depan konvensional, melainkan merambah ke pusat-pusat logistik dan infrastruktur vital yang selama ini dianggap aman. Pakar perang drone dari Universitas Cornell James Peter Rogers menyebut serangan Ukraina sebagai gambaran sekilas tentang masa depan perang. Menurutnya, serangan drone Ukraina menentukan kerentanan pangkalan udara, pesawat pengebom, dan infrastruktur penting lainnya. Bahkan sebelum Ukraina melancarkan serangan balasan, Rusia telah membanjiri langit Ukraina dengan lebih dari 1.000 drone setiap minggunya sejak Maret 2025. Gempuran itu menandakan drone kini menjadi tulang punggung dalam strategi militer kedua belah pihak. Sementara produsen pertahanan di AS dan Eropa telah berjuang selama lebih dari 3 tahun untuk meningkatkan produksi senjata. Melihat kemampuan serangan drone Ukraina, NATO sadar masih banyak yang harus dipelajari. NATO sendiri telah memulai upaya mengejar ketertinggalan ini. Awal 2025, mereka mendirikan pusat pelatihan bersama pasukan Ukraina di Polandia. Pusat pelatihan itu dibangun untuk mempercepat transfer pengetahuan dari pengalaman tempur langsung Ukraina. Namun, sebagian besar aliansi militer NATO masih terpaku pada pola pikir perang lama. Mereka belum siap sepenuhnya menghadapi bentuk ancaman modern seperti serangan cyber dan peperangan hibrida yang menargetkan infrastruktur non-militer seperti jaringan energi dan data pemerintahan. Di tengah dinamika ini, China justru telah membangun sistem pertahanan canggih dengan lebih dari 3.000 tempat perlindungan. Sementara mantan pejabat Pentagon Simon Lydon memperingatkan AS belum sepenuhnya siap menghadapi serangan drone massal yang bisa melumpuhkan pangkalan udara secara tiba-tiba. Ia menyamakan serangan drone dengan kawanan belalang yang datang tepat waktu dapat membutakan kita sebelum terbang, menegaskan risiko besar dari serangan tak terduga tersebut. Serangan drone Ukraina pun menjadi momentum refleksi besar. Inggris misalnya secara resmi mengakui kerentanannya dan kini mendorong investasi besar-besaran untuk memperkuat teknologi drone. Kajian pertahanan terbaru mereka bahkan menyerukan penimbunan drone serang satu arah. Dalam pandangan strategis baru ini, siapa yang lebih cepat membawa teknologi ke tangan pasukannya akan menjadi pemenang dalam konflik masa depan. Tak mengherankan jika Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus mendorong peningkatan anggaran untuk program drone militer. Ex-penasihat pemerintah Ukraina, Katrina Bonder, menyebut 2 tahun lalu Ukraina memproduksi sekitar 800.000 drone dan tahun ini diperkirakan lebih dari 5 juta unit. Sebelum serangan drone ke Rusia, Zelensky meminta dukungan tambahan untuk memperkuat drone pasukannya. Inggris pun menyatakan komitmen untuk membantu Ukraina membeli hingga 100.000 unit drone dalam setahun. Di lain sisi, Rusia sendiri telah menggelontorkan banyak dana untuk memperkuat armada drone-nya. Versi lokal dari Shahid buatan Iran yaitu drone seri Garand kini diproduksi secara massal dengan biaya hanya sekitar $20.000 AS per unit atau sekitar 324 juta rupiah. Meskipun murah, pengoperasian skala besar tetap membuat Rusia menghabiskan jutaan dolar per hari.
Produksi besar-besaran ini menjadi bagian dari strategi Rusia untuk menggempur Ukraina secara terus-menerus, sembari memperkuat posisi menjelang kemungkinan gencatan senjata yang digagas oleh Presiden AS Donald Trump. Baik Ukraina maupun Rusia kini tengah terlibat dalam perlombaan teknologi drone. Dunia, terutama negara-negara NATO, mulai sadar bahwa mereka bisa jadi target selanjutnya jika tidak segera beradaptasi. Pakar senjata di Pusat Analis Angkatan Laut Samuel Bendit menilai tak ada satupun negara di Eropa yang benar-benar siap untuk mengatasi ancaman serangan drone. Serangan drone Ukraina menandai perubahan besar dalam cara berperang dan mengungkap kerentanan besar di negara-negara barat termasuk NATO. Ukraina dan Rusia sama-sama telah mengembangkan armada drone besar yang berdampak signifikan di medan perang, memaksa NATO untuk segera meningkatkan teknologi dan pertahanan mereka. Simak terus berita-berita global terkini hanya di YouTube Kompas.com.